Bayangkan jika perang yang kita lihat hari ini bukan hanya tentang ideologi, bukan sekedar soal wilayah, bukan pula hanya tentang politik, tetapi tentang sesuatu yang selama puluhan tahun menjadi darah peradaban modern. Minyak. Tidak semua cerita pernah sampai ke telinga kita. Obscura Story. Cerita yang tidak pernah diceritakan. Selama lebih dari 100 tahun, minyak bukan hanya sumber energi, ia adalah kekuatan. Negara yang memiliki minyak besar seringkali memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dunia, karena hampir semua hal bergantung padanya. Transportasi, industri, militer, listrik, bahkan stabilitas politik. Ketika harga minyak naik, harga barang ikut naik. Inflasi meningkat, ekonomi terguncang. Dan ketika pasokan minyak terganggu, dunia bisa berubah panik hanya dalam hitungan hari. Itulah sebabnya, wilayah-wilayah kaya energi sering menjadi titik panas geopolitik dunia. Timur Tengah, Venezuela, Selat Hormuz, Laut Hitam. Tempat-tempat ini bukan hanya titik di peta. Mereka adalah urat nadi energi global. Jika berbicara tentang energi dunia, maka ada satu tempat yang selalu menjadi perhatian. Selat Hormuz. Sebuah jalur laut sempit di Timur Tengah, namun menjadi salah satu jalur distribusi minyak paling penting di dunia. Sebagian besar minyak dari kawasan Teluk melewati jalur ini setiap harinya. Dan Iran berada tepat di dekat jalur strategis tersebut. Karena itulah, ketika ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat, pasar energi dunia langsung bereaksi. Harga minyak dapat melonjak hanya karena ancaman gangguan distribusi. Dunia pernah melihat bagaimana sanksi ekonomi, blokade perdagangan, hingga ancaman terhadap infrastruktur energi mampu mengguncang pasar global. Dan kini, situasi kembali memanas. Beberapa analis bahkan memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan dapat memicu krisis energi baru. Namun, kisah yang lebih misterius mungkin datang dari Amerika Selatan, Venezuela. Negara ini memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Secara teori, Venezuela seharusnya menjadi negara sangat kaya. Namun kenyataannya justru berbeda. Selama bertahun-tahun, negara ini mengalami krisis ekonomi berat. Inflasi tinggi, kelangkaan barang, migrasi besar-besaran. Dan di tengah semua itu, konflik politik terus memanas. Baru-baru ini, dunia kembali dikejutkan dengan meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela. Situasi ini langsung memicu kekhawatiran pasar energi global. Karena sekali lagi, yang dipertaruhkan bukan hanya politik, tetapi akses terhadap sumber energi strategis dunia. Beberapa pihak percaya, perebutan pengaruh terhadap negara kaya minyak bukanlah hal baru dalam sejarah geopolitik modern. Karena energi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Di era mobil listrik dan energi terbarukan, banyak orang berpikir
minyak sudah tidak terlalu penting. Namun kenyataannya, dunia masih sangat bergantung pada minyak. Bahkan ketika dunia berbicara tentang transisi energi, permintaan minyak global tetap tinggi. Dan inilah yang membuat negara-negara besar terus menjaga pengaruh di wilayah kaya energi. Karena siapa yang mengendalikan energi, seringkali ikut menentukan arah ekonomi dunia. Konflik modern kini tidak selalu dimulai dengan invasi terbuka. Kadang dimulai dengan sanksi ekonomi, blokade perdagangan, pembatasan ekspor, atau perebutan jalur distribusi energi. Perang hari ini sering terjadi dalam bentuk yang lebih kompleks. Ekonomi, teknologi, energi, informasi. Dan masyarakat biasa sering menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Harga BBM naik, harga pangan meningkat, biaya hidup bertambah mahal. Karena ketika energi terganggu, seluruh rantai ekonomi ikut terguncang. Beberapa pengamat mulai khawatir bahwa dunia sedang bergerak menuju era ketidakstabilan energi baru. Ketegangan di Timur Tengah, konflik geopolitik, hingga persaingan pengaruh global. Semuanya perlahan membentuk tekanan besar terhadap pasar energi dunia. Dan sejarah menunjukkan, ketika energi menjadi langka, konflik seringkali semakin membesar. Kita pernah melihat krisis minyak tahun 1970-an. Lonjakan harga global, kepanikan ekonomi, resesi. Dan hari ini, beberapa pola yang mirip mulai kembali terlihat. Mungkin dunia tidak sedang berebut wilayah. Mungkin dunia sedang berebut kendali atas energi. Karena selama minyak masih menjadi fondasi ekonomi global, maka wilayah kaya energi akan selalu menjadi pusat perhatian dunia. Semua terhubung oleh satu hal yang sama, energi. Karena terkadang yang terlihat sebagai konflik politik sebenarnya hanyalah permukaan dari perebutan kekuatan dan sumber energi yang jauh lebih besar. Dan pertanyaannya sekarang, apakah dunia sedang menuju stabilitas baru? Atau justru memasuki babak konflik energi terbesar dalam era modern?